Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ligung 1, kemudian yang terhormat juga Wali Murid SD Negeri Ligung 1, kemudian rekan sejawat saya ya, rekan guru-guru saya di SD Negeri Ligung 1 yang saya hormati pula. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di kesempatan kali ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri ya, Acep Rusdiani dari SD Negeri Ligung 1, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Oke, next. Nah, di sini saya akan mencoba menyebarkan ya, apa yang saya dapat dari kegiatan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak dari mulai awal sampai sekarang. Dan yang sekarang akan coba kita terapkan bersama, saya mencoba sebarkan itu bagaimana kita menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya, untuk membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak ya, bahasanya mendisiplinkan anak gitu kan, tetapi dengan cara yang baik. Nah, ini yang sering kita lakukan. Nah, sekarang bisa dilihat di situ ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini yang sering dari awal kita selalu gunakan ya. Nah, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Tidak, saya bisa. Kadang saya tidak setuju. Saya tidak setuju sekarang karena sekarang berbeda ya. Anaknya berbeda dengan zaman yang dulu. Oke. Tidak akan jadi gimana ya? Sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ya. Jadi tidak setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ada yang lain? Boleh, Bapak Kepala? Untuk ini tidak dijaminlah seorang anak menaati hukuman. Oke, berarti tidak ada jaminan ya bahwa ketika kita sebagai guru kemudian ada anak yang melakukan kesalahan, kita hukum anak itu akan menjadi disiplin. Tidak ada jaminan bahwa anak itu akan menjadi seorang anak yang penurut. Oke, next. Nah, ternyata memang pemberian hukuman itu berdampak negatif bagi siswa. Ya. Ada dendam. Nah, itu salah satunya. Ketika kita menghukum, murid, biasanya murid itu akan gerebek gitu kan, gerutu gitu kan. Tidak seperti zaman dulu kan. Kalau zaman dulu kan, zaman dulu juga sama ya, gitu kan. Cuman mungkin kultur dan zaman yang berbeda seperti itu. Nah, jadi kenangan tersebut akan terus teringat sebagai pengalaman pahit walau mereka telah dewasa. Nah, sekarang coba diingat-ingat ketika kita sekolah dulu ya, entah itu di usia SMP, SD, atau mungkin SMA. Ketika kita mengalami hukuman dari guru kita karena kesalahan kita. Pernah? Masih diingat? Masih diingat? Gurunya juga masih diingat? Itulah dampak dari hukuman. Ya, jadi benar, ternyata hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan anak, justru akan menumbuhkan
akan menimbulkan dampak negatif ya tadi. Ya sama saya juga, karena kalau ingat SMK, saya dulu pernah dicabok atau dipukul gitu kan sama bapak ini gitu kan, karena kesalahan saya sendiri, meskipun memang itu karena kesalahan, tapi berdampaknya negatif. Next. Nah, lalu bagaimana kita bersikap sebagai guru ketika menemui siswa yang melanggar peraturan? Nah, ada cara yang lebih tepat dalam menangani siswa yang melanggar aturan. Ada cara yang lebih baik, yang lebih pas untuk bisa mendisiplinkan siswa. Caranya bagaimana? Nah, inilah ide yang akan diangkat dalam materi kita hari ini dalam penyebaran budaya positif. Nah, ada yang disebut dengan teori budaya positif. Oke, lanjut. Nah, di teori budaya positif ini kita akan punya 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Oke, next. Nah, yang pertama disiplin positif dulu ya. Kalau tadi kan hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak. Nah, sekarang kita akan menggunakan disiplin positif dalam menangani pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, perubahan paradigma seperti tadi yang disampaikan Ibu Nunung ya, bahwa anak zaman sekarang itu berbeda zamannya dengan kita dulu. Sehingga dalam pendidikan pun ada perubahan paradigma pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana kita memenuhi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Sesuai dengan tadi yang dikatakan bahwa anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, sehingga kebutuhan belajarnya pun akan berbeda. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Yang disebut dengan ilusi guru mengontrol. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, gitu kan? Murid, kita nyuruh murid A, murid ngikut, gitu kan? Itu hanyalah sebatas ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang suka juga, gitu kan? Anak itu dibikin membuat merasa bersalah ketika sudah melakukan itu, dan kita berpikir bahwa itu akan menguatkan karakter mereka menjadi anak yang lebih unggul, bahwa itu adalah ilusi atau tidak tepat ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi semua ketika kita melakukan bahwa siswa itu akan nurut terhadap kita dan yang lainnya. Oke. Nah, ini perubahan. Hayalan ya Pak. Nah, ilusi itu hayalan ya. Ilusi itu hayalan, betul sekali. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Gitu kan? Guru kah? Siswa kah? Kepala sekolah kah? Orang tua kah? Atau siapa? Gitu kan? Di sekolah bisa guru atau kepala sekolah dan yang lainnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Karena kita suka seperti itu ya. Gitu kan? Mengarahkan bahwa kamu itu harus seperti saya, gitu kan? Nah, ternyata secara teori kontrol itu harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa bahwa, nah itu, kita tidak bisa menyamaratakan, kita tidak bisa memaksa bahwa orang lain harus seperti kita, karena mereka juga punya pemikiran dan keinginannya sendiri, termasuk siswa.
ya. Siswa juga kalau berbicara karakter pasti kan banyak ya. Misal ada 20 siswa berarti 20 karakter. Maka di situ juga akan ada 20 kebutuhan siswa. Makanya di sini ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan seluruh siswa yang berbeda-beda dalam satu kegiatan. Nah, kemudian ada lagi stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ya, perubahan paradigma secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan, kadang kan ketika kita jangankan ke peserta didik ya, ke anak kita sendiri juga kadang kalau melakukan kesalahan gitu kan dianggap buruk ya kan. Nah, padahal setiap perilaku yang dilakukan oleh kita, oleh siapapun itu punya tujuannya sendiri. Berlaku dengan kegiatan-kegiatan negatif pun itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya siapa yang memegang kontrol secara keseluruhan? Ya diri kita sendiri. Ini kan? Ketika kita misal nih pengen nurut sama si A gitu kan, bukan gara-gara si A memaksa kita untuk nurut, bukan gara-gara si A merayu kita untuk nurut, tapi gara-gara keinginan kita sendiri untuk nurut ke si A tersebut. Jadi ya kitalah yang memegang penuh kendali terhadap kontrol itu sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa tidak kita mengontrol orang lain? Nah, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena tadi orang lain itu akan bisa mengontrol oleh dirinya sendiri. Ketika kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain, itu adalah hayalan, ilusi itu sendiri. Kemudian memaksa pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misal kita bujuk tapi gagal, jadi dipaksa gitu. Nah, ternyata teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dibuat pilihan-pilihan baru terhadap peserta didik kita ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi jangan ditanamkan bahwa nanti menang atau kalah ya. Jadi difokuskan ke menang supaya apa? Termotivasi gitu kan. Kalau sudah berpikir menang kata oleh ya udah kan pasti berpikirnya ya kalau nggak menang ya kalah gitu kan. Akhirnya takut sendiri gitu kan, ngedown duluan gitu kan. Nah, itu adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke, lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Sebentar. Oke, mohon maaf ya. Ke poin ini Pak, ke nomor 9 dulu ya. Nah, ada terlewat. Nah, oke, seperti yang tadi ya, perubahan paradigma ketika posisi kontrol dan yang lainnya. Nah, kita coba praktekkan ya dengan yang namanya kepalan tangan. Nih, kegiatan kepalan tangan. Nih, tadi kan sudah tahu stimulus respon dan yang lainnya ya, ilusi juga. Nah, kita berbicara tentang kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, boleh dilakukan berhadapan gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, anggap dalam kepalan kita ini ada sesuatu yang berharga, ya. Nah, biasa cari kertas ya, contoh ya. Anggap saja bahwa di dalam kepalan kita ada sesuatu yang berharga, gitu kan? Letakkan di kepala, kemudian genggam sesuai dengan segala daya kita ya. Kemudian teman A, coba silakan sekuat tenaga kalau Bapak Ibu meminta kepalan teman Bapak Ibu untuk dibuka. Boleh dengan merayu, boleh dengan memaksa dan yang lainnya. Gitu kan? Nah, ya kan misal tolong dibuka seperti apapun, gimana caranya untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut, gitu kan? Nah, kembali ke tadi teori tadi, ketika kita membukakan
kepala tangan tersebut itu bukan gara-gara dipaksa, bukan gara-gara dirayu, bukan gara-gara apapun, tapi satu hal penyebabnya. Karena apa? Kita mengontrol diri kita sendiri untuk bisa membuka. Kalau kita kontrol kepala tangan kita tetap tertutup, sampai kapanpun akan tetap tertutup. Kalau maunya tertutup ya tutup. Nah, itu yang dimaksud dengan sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol terhadap kita atau dimanapun gitu kan? Ya tidak ada lain adalah diri kita sendiri. Oke, langsung next Pak. Nah ini tadi ya, tadi sudah kita praktekkan ya perubahan paradigma. Kemudian kita ke disiplin ya, disiplin positif. Apa makna disiplin? Berdasarkan dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu ya, di kita itu pengertian disiplin menurut kita itu bahwa dia itu sesuai atau patuh, gitu kan, baik terhadap kita atau terhadap aturan, gitu kan, mengikuti apa yang kita perintah. Kan itu budaya di kita. Meskipun secara bahasa yang disebut disiplin itu adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang suka melihat ya peserta didik kita kalau misalnya disuruh mengikuti aturan, gitu kan, raut-raut muka yang tidak senang, gitu kan. Gitu kan? Oke. Nah, tadi disiplin, sekarang disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bagaimana kita bisa menumbuhkan disiplin positif tanpa harus kita memaksa terhadap anak tersebut, tanpa harus memberikan penghargaan, tanpa harus memberikan imbalan, apalagi ancaman atau hukuman. Gitu kan? Nah, jadi di sini apa yang dibangun? Di sini yang dibangun adalah motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya sendiri. Nanti juga itu akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perubahan perilakunya itu bukan gara-gara dia dikasih hadiah, bukan gara-gara diancam, atau bukan gara-gara dikasih hukuman, tetapi perubahan dirinya berdasarkan atas keinginannya sendiri. Itu yang harus kita mulai bangun terhadap peserta didik kita supaya motivasi intrinsiknya terbangun untuk bisa mengembangkan diri. Seperti itu. Nah, kembali kepada kebijakan atau nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang semuanya kita terima ya dari universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya kan? Jadi diterima oleh halayak ramai lah, gitu kan, mudahnya gitu kan, tanpa melihat dari mana, dari bahasanya, dari suku bangsanya, agama ataupun latar belakangnya. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diani Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digalakan ya. Bahkan di setiap sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka ada yang disebut dengan PEK 5 ya kan, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila gitu kan. Dan di dalam profil pelajar Pancasila itu adalah termuat nilai-nilai kebajikan universal seperti beriman,
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, gitu kan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kita pindah materi. Kalau tadi disiplin positif dan nilai kebajikan, kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini akan berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Ada yang disebut dengan motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal itu biasanya menghindari hukuman atau takut dimarahin, gitu kan? Nanti takut kena hukuman. Itu yang disebut dengan motivasi eksternal, gitu kan? Kemudian ada yang disebut motivasi eksternal, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga sama, ya. Untuk mendapat, misal saya pengen nilainya bagus agar dapat hadiah, gitu kan, dari Ibu Titin, misal, gitu kan. Itu juga sama, gitu kan. Dalam bentuk penghargaan itu juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Karena apa? Ketika motivasi eksternal itu tidak ada, mereka tidak akan melakukan perbuatan baik tersebut, gitu kan. Nggak dikasih hadiah, males gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan motivasi eksternal, gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk menghindari hal tersebut yang harus kita bangun adalah tadi motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Itu adalah untuk menumbuhkan motivasi internal, gitu kan. Nah, untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana supaya siswa itu bisa terbangun motivasinya dari dalam. Ketika sudah tumbuh motivasi internalnya, gitu kan, mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan positif tanpa memikirkan takut dihukum, tanpa memikirkan penghargaan atau hadiah atau reward, gitu kan. Meskipun tidak ada hukuman, tidak ada hadiah atau reward, mereka akan tetap melakukan disiplin positif itu sendiri. Mereka akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan baik kalau motivasi internalnya sudah terbangun. Oke, next. Nah, merdeka menurut Ki-Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak, yang dikatakan merdeka itu bukan berarti bukan hanya kita terbebas dari perintah si A, si B atau aturan, gitu kan. Tetapi merdeka juga itu adalah kita bisa memerintahkan diri sendiri, terutama untuk melakukan hal-hal positif. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi yang selanjutnya itu restitusi. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini ada kata memperbaiki, ya. Nah, itu restitusi. Kalau ketika murid melakukan kesalahan kemudian kita hukum, gitu kan? Nah, itu tidak ada perbaikan, ya. Justru akan menimbulkan dampak negatif. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut William Goshen ya, di bukunya pada tahun 2004. Nah, jadi tujuannya tadi, ya, bisa kembali kepada kelompok mereka, kemudian dengan karakter yang lebih kuat, kolaboratif, mencari solusi. Nah, jadi anak itu ketika melakukan kesalahan tidak langsung dimarahin, gitu kan, tidak langsung diberi hukuman, gitu kan, tapi anak itu cari tahu dulu, nih kenapa kamu melakukan hal seperti itu, gitu kan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu mau melakukan apa? Kita sama-sama cari solusi dari permasalahan anak tersebut supaya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian supaya bisa memperbaiki kesalahan mereka. Itu yang disebut dengan remedia kan.
Nah, iya kalau dalam kognitifnya remedial gitu kan, perbaikan gitu kan, perbaikan ke arah yang lebih, namun ini lebih kepada sikapnya, seperti itu. Nah, membentuk karakternya, gitu kan. Nah, itu kan. Kadang suka kita juga suka lakukan ya, meskipun kita tidak sadar. Kenapa kamu kok seperti itu, gitu kan? Gini, mereka biasanya menjelaskan, gitu kan. Nah, kadang suka juga kita, ya udah kalau gitu kamu nanti gini, lebih baik gini. Kita juga ya pernah kan nah, itu yang lebih baik sebenarnya dibanding dengan menghukum, gitu kan. Misal ada anak tidak mau, kamu berdiri di depan, nah, gitu kan. Nah itu, misal ini kenapa nih anak tidak berangkat gitu kan? Nah, kita cari tahu dulu gitu kan, permasalahan anak, tanya kan, kamu kenapa tidak berangkat gitu kan? Gini, biasanya kan suka dijelasin ya anaknya gitu kan. Ya sudah, nanti kalau misalnya masalahnya gitu, menurut kamu nih baiknya bagaimana gitu kan? Yuk kita cari solusinya bareng. Itu restitusi. Oke, lanjut. Nah, 9 ciri restitusi ya. Kalau tadi pengertian ini ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu kan? Misal kita mecahin gelas nih, kemudian diganti gelas, bukan untuk menebus kesalahan ya. Tapi tujuannya adalah belajar dari kesalahan. Gitu kan? Nah, harus. Jadi kalau kata istilah mah tidak jatuh dalam lubang yang sama, mungkin seperti itu ya. Jadi belajar dari kesalahan bahwa ini salah, yang baik itu seperti apa, gitu kan? Supaya kesalahan yang sudah pernah dilakukan tidak kembali dilakukan. Memperbaiki hubungan, ya, ini juga ya memperbaiki hubungan. Seperti tadi ya yang kita alami masa-masa kita sekolah, kalau misalnya kita dapat hukuman sok ngegeremet, kita kan ngeganjel di HP, gitu kan? Kadang sampai sekarang masih diingat, gitu kan? Ya, kalau ketemu guru nih, gitu kan, pernah hukum saya, gitu kan, suka ada seperti itu ya. Nah, tapi ketika dilakukan dengan cara restitusi, justru akan memperbaiki hubungan, seperti itu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, tidak memaksa ya. Gimana kalau dia enggak bu, saya pengen gini aja, gitu kan? Silahkan, gitu kan? Jadi kamu harus ini, nah, enggak seperti itu ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini menuntun ke dalam diri itu lebih di ini hatinya ya. Nah, introspeksi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, setiap tindakan mereka punya kebutuhannya, mereka ada tujuannya, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi nanti juga dibahas ya. Nah, secara singkat kebutuhan dasar itu kadang kan kalau anak misal tiba-tiba lagi belajar kemudian pukul-pukul meja, ya, biasanya mereka kan cari perhatian ya. Iya kan? Mereka sedang mencoba memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan kasih sayang, dapat perhatian itu sendiri. Atau di rumah, misal anak kita tiba-tiba amuk-amukan, gitu kan? Biasanya itu mereka punya tujuan sendiri, gitu kan? Salah satunya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar atau juga pegang-pegang perut, gitu kan? Karena apa? Mereka juga memiliki kebutuhan dasar, misal lapar itu sendiri, gitu kan? Nah, itu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, itu dilakukan oleh diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi penubuhan karakter seperti tadi yang Bu Nining katakan ya, restitusi bukan membicarakan tentang tindakannya ya, tapi bagaimana restitusi ini meningkatkan atau menguatkan karakternya. Kemudian restitusi fokus pada solusi ya. Jadi tidak melihat permasalahannya ya, tapi lebih fokus kepada bagaimana mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Nah, betul sekali, biar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan kadang kalau misalnya ada murid kita berbuat salah suka menyendiri gitu kan, gara-gara malu lah atau apalah gitu kan. Tapi kalau dengan restitusi biasanya itu akan dikembalikan lagi kepada kelompoknya. Mereka akan kembali berbaur dengan kelompoknya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Kalau yang sekarang sudah kita terapkan itu adalah kesepakatan kelas ya.
gitu kan. Kalau jangan buang sampah sembarangan, gitu kan. Nanti di sana kalau buang sampah sembarangan nanti ini dan sebagainya ya. Suka ada seperti itu ya. Mungkin sudah dibuat juga, sudah ada juga. Itu nanti kita bisa membedakan ya. Oke, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa nih? Gitu kan? Kalau aturan kan lebih gampang ya. Kita tinggal cari, download, tempelkan, sudah, gitu kan. Nah, itu peraturan udah jadi, gitu kan. Kita tinggal mengeluarkan, ikutin, gitu kan. Nah, tapi kenapa lebih baik atau mengapa harus keyakinan kelas, gitu kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ya kan? Supaya, gitu kan? Alasannya kan biasanya gara-gara memang ada undang-undangnya, kemudian takut ditilang, kan gitu ya? Iya kan? Nah, itu adalah peraturan menggunakan helm ketika berkendara. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau ketika Covid, gitu kan? Itu aturan untuk menghindari terpapar, gitu kan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, gitu kan? Itu adalah peraturan, gitu kan? Yang biasanya kalau misalnya kita laksanakan itu gara-gara keterpaksaan, berbeda dengan keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, misalnya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau misalnya kita berbicaranya aturan, gitu kan, ya kita mengikuti aturan undang-undang atau misal takut ditilang. Tetapi kalau berbicara keyakinan kelas, itu tidak hanya sebatas kita takut ditilang. Keamanan, keselamatan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas, gitu kan? Gitu kan? Tapi yang paling penting itu ya eta ditilang. Nah, iya kan? Iya kan? Ya justru itu kan. Ya justru kan itu adalah salah satu alasan karena kita hanya mengikuti aturan, lebih kepada keterpaksaan. Iya kan? Tapi kalau misalnya sudah timbul dari dirinya berbicara tentang berkendara motor pakai helm, tujuannya apa? Supaya selamat, aman, gitu kan, terlindungi. Nah, itu yang disebut sebuah keyakinan. Nah, biasanya kan suka inget bayi ya, Bu. Nah, itu dia gitu. Karena berbicara tentang hukuman gitu. Nah, itu kayak yang disebut dengan keyakinan ya. Gitu kan. Jadi keyakinannya apa? Gitu kan, keyakinannya bahwa ketika kita menggunakan helm ketika berkendara adalah untuk keselamatan. Termasuk misalnya yang kedua. Nah, kita coba yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu adalah aturan. Keyakinannya apa? Keamanan dari debu, kesehatan, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan keyakinannya ya. Ketika kita menggunakan masker dan menjaga jarak, gitu kan? Itu adalah untuk kesehatan, keselamatan kita, kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi lebih enak di dalam keyakinan ya. Biasanya kalau keyakinan itu lebih sifatnya tidak terlihat memaksa ya, tidak memaksakan, tidak terpaksa. Nah, itu ya. Biasanya ketika sudah ada kesadaran dari diri sendiri, nyaman atau tidak nyaman akan tetap dilakukan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa? Oh, mau satu lagi? Boleh. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Atau misal kalau pelatihan matematika susah kita di sini saja, gitu kan? Gitu kan? Malu dilihat tetangga. Malu dilihat tetangga. Terus takut udah pelajaran. Nah, ya kan? Tertinggal pelajaran, gitu kan? Nah, atau kita bisa dirangkum dalam. Contohnya tuh misalnya di sini kan di sini banyak orang tua. Datangnya siang kan malu. Nah, betul ya. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan memiliki peraturan. Atau bisa kita globalkan secara keseluruhan nilai kebajikan, yaitu tadi disiplin. Ya.
Seperti itu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu biasanya kalimatnya tidak akan rumit, ya. Contoh tadi, keselamatan, gitu kan, kesehatan, itu adalah nilai-nilainya, gitu kan, nilai-nilai kebajikan, gitu kan, yang di dalamnya memiliki poin-poin tersendiri. Jadi lebih mudah diingat biasanya kalau keyakinan kelas itu, gitu kan. Oke, lanjut. Nah, nih peraturan dan keyakinan. Tadi juga sudah dibahas ya, sudah dicontohkan. Nah ini solusi, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan, ya kan? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah peraturan. Keyakinannya apa? Bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab ketika kita sudah mengambil buku, sudah baca, simpan lagi ke tempatnya. Membuang sampah kepada tempatnya, itu peraturan, ya kan? Keyakinannya bertanggung jawab. Kalau bisa kebersihannya, kan seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Misalnya lagi asik-asik tidur, wow udah, gitu kan? Nah itu adalah peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kita komitmen, ya. Kalau kita sudah berkomitmen, mau apapun biasanya itu akan tetap dilaksanakan. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah peraturan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau sebentar tadi ya, menggunakan masker, gitu kan, menjaga jarak, gitu kan. Nah itu peraturan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nah, menghormati orang lain, bersabar, gitu kan. Kemudian gunakan masker. Tadi ya, kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, gitu kan. Itu aturan, dan keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah lihat, kalau misalnya kita lihat, yang namanya keyakinan kelas itu simpel ya, jadi lebih mudah diingat, gitu kan? Lebih mudah diingat. Kalau misalnya anak ditanya, aturan apa yang kamu langgar? Bingung, karena kalimatnya panjang-panjang kan? Tapi kalau misalnya keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Kesehatan Pak, nah, cukup satu kata, gitu kan? Jadi lebih mudah diingat. Itu ya. Lanjut. Nah tadi juga sudah dibahas. Nah kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Kita pun sama. Peserta didik kita juga sama, memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Setiap kebutuhan dasarnya masing-masing itu yang namanya juga kebutuhan ya. Ya kan? Berarti yang namanya kebutuhan itu harus terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap tindakan itu, setiap tindakan baik yang dilakukan oleh kita atau peserta didik kita, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ya di sini nih. Survival atau bertahan hidup. Apa saja kira-kira nih? Makan, minum, sandang, pangan, gitu kan? Itu kebutuhan dasar kita ya untuk bertahan hidup, gitu kan? Termasuk kebutuhan biologis pun itu termasuk ke dalam kebutuhan survival ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya ada belonging atau kasih sayang ya. Love and belonging, cinta dan kasih sayang itu juga salah satu kebutuhan. Di dalamnya ada yang disebut kasih sayang, rasa diterima, gitu kan. Kemudian diperdulikan, gitu kan, diakui, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, gitu kan. Gitu. Anak juga kan kalau misalnya kita sayang ya, anak-anak ya, biasanya mereka akan lebih dekat kan, gitu ya, seperti itu. Kemudian kesenangan.
Nah, kebutuhan yang kedua yang selanjutnya itu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa, jalan-jalan, healing kalau zaman sekarang gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan. Contohnya ketika anak misal pukul-pukul meja nih, main musik gitu kan. Nah, itu juga salah satu cara mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berupa kesenangan. Kemudian power atau penguasaan, kekuatan, ya, keinginan untuk dianggap berprestasi gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya anak yang belajarnya rajin gitu kan, mereka juga sedang mencoba memenuhi kebutuhannya untuk bisa berprestasi. Kemudian ada freedom atau kebebasan gitu kan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan diri gitu kan. Jadi anak itu juga harus bisa kita biarkan untuk memilih ya. Memilih sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan pilihan kepada anak, gitu kan? Biarkan anak yang memilih. Karena apa? Mereka punya kebutuhan dasarnya yaitu sebuah kebebasan. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu contoh ya penerapan atau salah satu kasus ya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus. Ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ini sebuah soal ya, kayak di dulu juga saya pernah ngalamin pas di tes ya, di tes P3K manajerial kalau misalnya ya. Nah ini ternyata ini diambil dari kasus atau fakta di lapangan kan gitu, yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu berperilaku untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang kasus ini ya, kasus Bu Ani melihat Agus yang selalu meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan? Ya kan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Gitu kan? Seperti itu. Pernah ya mengalami hal seperti itu ya? Sering ya? Gitu. Ternyata setiap tindakan itu tadi kembali lagi bahwa tindakan itu mereka memiliki tujuan. Oke, next Pak. Nah, sama. Nah, lihat. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu alasannya itu mengapa kamu melakukan hal seperti itu, kan gitu ya. Kemudian selanjutnya itu apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya. Misalkan tadi kasusnya Agus itu selalu meminta bekal makanan dengan paksa ya. Karena apa? Oh ternyata dia tidak disediakan sarapan oleh ibunya. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Ya. Kata dia apa? Survival ya. Bertahan makan, minum dan yang lainnya. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya dijadikan jadi memperhatikan dia. Nah itu kan caper, gitu kan? Ketika dia meminta makanan paksa itu caper, gitu kan? Nah, kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Ya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah apa? Kebebasan pilihan. Jadi Agus itu pengen tiap hari makanannya berbeda, gitu kan? Kalau misalnya jadi mungkin merasa bosan tiap hari ini terus, gitu kan? Nah itu kebutuhannya adalah kebebasan untuk memilih sarapan yang diinginkannya, kan gitu ya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Dia sedang mencari sebuah kesenangan menurut dirinya sendiri. Gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini juga bisa kita yang harus kita terapkan ya. 5 posisi bukan yang harus kita terapkan ya. Pilihan ya. Gitu kan? Ini yang sering kita lakukan dan kita nanti bisa menilai diri kita. Kita berada pada posisi kontrol yang mana. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, lanjut. Siapa yang mengingatkan pembuat? Nah, terus lanjut aja, selesaikan dulu aja Pak. Biar nanti sekarang kita bahas. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu kan? Nah, posisi itu adalah membuat orang merasa bersalah. Biasanya kalau misalnya kita itu posisi kontrol yang pertama ya, membuat merasa bersalah. Gitu kan? Membuat merasa bersalah ya tadi. Saya kecewa nih, kamu seperti ini. Biasanya dalam hatinya akan merasa bersalah ya. Nyesel saya melakukan hal seperti itu kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu kan? Atau misalnya lagi-lagi kamu, gitu kan? Lagi-lagi ngelakuin itu, gitu kan? Salah baik, gitu kan? Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan posisi kontrol hukum. Kemudian ada di sini teman. Ayolah lakukan demi bapak, ibu. Pernah juga kan? Ya, itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Ini cirinya ya, ciri dari posisi kontrol atau kalimat-kalimat yang disebutkan ketika kita melakukan posisi kontrol. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Nah, itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian itu adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah hukuman. Ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan. Dan ini adalah posisi kontrol kita. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita ke segitiga restitusi. Nah, ini ya untuk bagaimana menghadapi siswi kita yang melakukan kesalahan ya. Tapi dengan baik tanpa meninggalkan dendam, rasa bersalah atau yang lainnya. Ya, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Seperti tadi ya, restitusi, mencari solusi. Ya, seperti yang tadi yang di 9 ciri dari restitusi ya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tindakan yang bisa kita lakukan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi, dipanggil anaknya, diajak ngobrol, kita stabilkan dulu identitasnya. Gitu kan? Misal dia datangnya terlambat, gitu kan? Adi, kenapa Adi setiap hari kamu datang terlambat, gitu kan? Nah, kemudian kita kuatkan, kita stabilkan, gitu kan? Nah, setiap orang pasti pernah melakukannya, gitu kan? Setiap orang pasti pernah datang terlambat, gitu kan? Bahkan mungkin Bapak juga pernah datang terlambat. Nah, itu adalah bagaimana atau kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Nah, ini kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu atau melakukan kesalahan, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Setelah kita stabilkan identitasnya, maka validasi kebutuhannya. Validasi tindakan tersebut. Caranya seperti apa? Kalimatnya yaitu kamu tentu punya alasan. Misal datang terlambat, nah, tentu kamu punya alasan kenapa kamu selalu datang terlambat. Biarkan dulu dia menjelaskan. Ya Bu, tidak dibangunkan sama ibunya, gitu kan? Saya setrika sendiri Bu baju saya, gitu kan? Seperti itu ya. Itu validasi atau yang disebut dengan validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaannya dalam validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada. Gitu kan? Seperti itu. Nah, itu contohnya, ya. Aduh, sudah pada tahu pada tidak. Kemudian yang ketiga, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau misalnya di kelas berarti keyakinan kelasnya, gitu kan? Nilai apa yang telah kita sepakati tadi ya? Datang terlambat kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan yang seperti apa nilainya? Misal tadi tanggung jawab
atau komitmen, disiplin, gitu kan? Itu nilai-nilai yang sudah disepakati, ya. Melanggar nilai-nilai keyakinan tersebut. Gitu kan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu ya, itu yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah ini ya tadi secara lebih gamblang terkait dengan 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu kan tadinya kan saya merasa bersalah gara-gara saya datang terlambat. Tapi ketika kita stabilkan, mereka akan lebih merasa tergugah, gitu kan? Merubah pola pikir dia dari yang gagal menjadi yang positif. Nah, guru berkata, nah ini yang biasanya yang dikatakan oleh kita sebagai guru dalam menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas, yang menguatkan. Sempurna dalam roh. Iya kan? Yang menguatkan. Supaya apa tadi? Identitas yang gagal menjadi identitas yang positif. Gitu kan? Karena ketika anak melakukan kesalahan biasanya mereka selalu merasa bahwa dia gagal, gitu kan. Nah, kita kuatkan, kita stabilkan identitasnya dengan kalimat-kalimat di sini. Bapak Ibu juga buat salah, gitu kan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Biasanya kalau dia berantem, gitu kan. Oh, ini merasa benar, ini merasa benar. Nah, kita stabilkan identitasnya. Bapak tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh ya, itu juga adalah kalimat yang bisa kita katakan untuk menstabilkan identitas anak. Lanjut. Kemudian di sini validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging atau fun and survival, ya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Baik itu berupa kekuatan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah validasi kebutuhan yang kita cari atau yang guru katakan. Nih di sini ada. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu kan? Atau kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Gitu kan? Jadi kita tahu ketika anak menjelaskan alasannya kan kita tahu nih kebutuhan dasarnya apa kan? Ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru atau yang lebih baik. Misal dia teguh, gitu kan, orangnya yang teguh pendiriannya, silahkan, gitu kan, pertahankan, tapi harus ada sikap yang baru, gitu kan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya, gitu ya? Ada cara lain, gitu kan, mencari cara lain. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, gitu kan? Bisa tidak kalau besok lebih baik? Nah, gitu kan? Seperti itu. Itu adalah untuk validasi kebutuhan. Oke, next. Nah, yang terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini guru berkata, kita bisa mengucapkan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Seperti tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, gitu kan? Tadi juga sudah kita bahas ya, baik disiplin, kesehatan, yang lain, contoh nilai-nilai universal. Kamu ingin jadi anak seperti apa, gitu kan? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari ketiga tahapan tersebut,
Nah, kita lalui ketiga tahapan tersebut, maka hasilnya adalah anak itu akan menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap masalahnya sendiri. Mereka akan mencari solusi dibantu oleh kita sebagai gurunya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti tadi, gitu kan? Misal anak datang terlambat, gitu kan? Kemudian ditanya, ibu dengar kamu sering datang terlambat ya? Iya bu, tidak apa-apa. Ibu juga pernah datang terlambat, manusiawi lah kalau datang terlambat. Nah, itu adalah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering datang terlambat. Ya, ditanyakan alasannya. Bangunnya kesiangan pak, gitu kan? Ibunya lupa ngebangunin, gitu kan? Biasanya suka ada alasannya ya. Berarti kita tahu kan di situ kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, gitu kan? Atau macet di jalan, gitu kan? Nah itu adalah memvalidasi kebutuhan. Bisa banjir, gitu kan? Nah itu kan alasannya. Jadi kita tahu kebutuhannya, kita tahu tindakannya. Nah setelah divalidasi kebutuhan atau tindakannya, kita tanyakan keyakinannya, gitu kan? Nilai-nilai keyakinan mana yang dilanggar, gitu kan? Atau yang tidak sesuai, gitu kan? Nah kemudian baru kita arahkan. Nah terus kamu mau seperti apa untuk memperbaiki hal tersebut, gitu kan? Saya mencoba berusaha bangun lebih siang pak dengan menggunakan alarm misalnya kan, lebih pagi, gitu kan? Berarti masih diperhatikan, ya. Masih konsentrasi ya gitu. Ngetes. Misal supaya lebih pagi saya pasang alarm pak, misal. Itu kan berarti dia sudah tahu solusi dari permasalahannya, gitu kan? Tidak ujuk-ujuk ketika datang terlambat, kamu datang terlambat, hormat bendera, gitu kan? Biasanya ketika seperti itu, setelah selesai sekolah, gitu kan? Dia akan sama Pak Anu dihukum terus. Nanti pas udah dewasa, iya dulu saya pernah dihukum hormat bendera oleh bapak ini, itu akan diingat terus, ya kan? Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya restitusi, dia juga akan mengingat siapa, tapi mengingatnya dalam hal yang positif, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, terima kasih. Nah, jadi kita sudah selesai, gitu kan, pembahasan terkait dengan penyebaran budaya positif, ya, penyebaran pemahaman budaya positif yang saya dapat ketika saya mengikuti guru pendidikan guru penggerak ya di angkatan 9 di Kabupaten Majalengka ini. Dan ternyata memang setelah saya coba terapkan ya sedikit demi sedikit memang berimbas atau berdampak baik ya. Nah, gitu kan. Tentunya harus juga ada kolaborasi, gitu kan. Seperti yang sering saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu guru ya dalam melaksanakan tugas, yaitu semata-mata bagaimana saya mencoba menerapkan budaya positif yang pernah saya pelajari, yang saya pahami, yang saya dapatkan ilmunya dari pendidikan guru penggerak di sekolah kita untuk mendapatkan perubahan atau merubah sekolah kita menjadi yang lebih baik. Itu saja terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya, yang mau berpendapat, yang mau menambahkan, bisa boleh ya, silakan. Ada? Cukup? Oke, kalau cukup terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berdampak ya, dan bisa kita terapkan bersama-sama. Yuk kita berkolaborasi untuk menerapkan atau membangun budaya positif kita di sekolah kita, agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang pertemuan ini agak spesial karena pertemuan ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita bisa terima, nilai-nilai yang bisa kita terapkan atau yakini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Ada yang tahu nggak? Kelasnya bersih. Apa lagi? Aman dan tentram. Apa lagi? Tidak ada bully. Nah, itu adalah impian-impian yang bisa kita terapkan dalam kelas kita. Ya kan? Nilai-nilai kebajikan, tidak ada bully, bisa disiplin, bertanggung jawab, menghargai dan yang lainnya. Ya. Nah, sebelum ke situ, kita buat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Nah, kita buat dulu kesepakatan kelas. Nanti kalian boleh membuat bebas sesuai dengan keinginan kalian kesepakatan kelasnya pengen yang seperti apa. Misal tadi yang mau katakan apa bersih, ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kesepakatan itu berbicara mirip atau seperti aturan. Oke? Ngerti ya? Nah, nanti Bapak akan bagikan sticky note ini. Kalian tulis di sini kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Ya, mau seperti apa kesepakatan kelasnya? Siapkan pulpennya. Yang tidak punya ini sudah Bapak pinjamkan spidol ya. Nanti Bapak bagikan satu-satu. Setiap anak harus menulis. Nanti kalau sudah selesai, nanti bisa ditempel di depan. Bapak akan siapkan tempatnya. Oke? Nah, awas kebalik ya, biar bisa ditempel. Ditulis, jangan lupa dikasih nama ya di bawahnya. Ya. Boleh tulis aturan sekolah juga boleh, silakan. Ya. Dimasukkan ya. Nah, silakan Bapak beri waktu 2 menit ya, untuk menuliskan tentang keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ya. Nanti yang sudah silakan boleh ditempel di sini. Jangan langsung ditulis yang sudah, tempelkan di sini ya. So kalau sudah nggak boleh langsung ditempel ya, nggak usah nunggu yang lain. Karena itu adalah keinginan kalian ya, kesepakatan yang kalian inginkan, yang nantinya akan kita sepakati bersama. Silakan boleh ditempel. Oke. Ayo yang lainnya, silakan. Kalau sudah boleh langsung ditempel. Nah, ayo, sudah ada 4 orang. Ayo ditempel. Oke, bagus. Ayo yang belum silakan. Dok bebas di mana saja, tempel dulu saja ya. Tempel dulu saja.
supaya semuanya tahu, supaya semuanya sepakat. Nanti kalau sudah ada kesepakatan kelas, nanti kita buat keyakinan kelas. Enggak akan banyak kok keyakinan kelas, paling 3 atau 4 saja ya, biar lebih mudah diingat. Oke? Oke. Di sini yang pertama ada tidak boleh main bola di kelas. Hairul Fahmi. Nah, mana Hairul Fahmi? Oke. Kemudian ini siapa nih yang gak diberi nama nih? Kelas menjadi bersih dan tidak ada kotoran atau sampah. Siapa? Punya Alif. Oke. Dina sini. Bacain punya Dina. Yang keras. Ya. Ada sini dong. Kesepakatan kelas yang saya inginkan adalah kelas yang rukun dan tidak saling membuli dan saling menghargai. Nah, kelas yang rukun dan tidak membuli serta saling menghargai. Kemudian perwakilan dari laki-laki. Mumu, ayo baca punya Mumu. Yang tidak membuli bisa Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian ada juga ya menghargai pendapat teman. Nah, kemudian jangan membuang sampah. Tadi punya Mumu sudah tidak diberi nama. Kelas menjadi bersih, aman, tentram dan tidak ada sampah. Nah, oke. Nah, karena di sini masih ada kalimat-kalimat yang negatif ya, yang masih menggunakan kata jangan, kita harus ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Contoh tadi 1. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimatnya seperti apa? Kalau jangan membuang sampah sembarangan berarti buanglah. Nah, buanglah apa pada tempatnya? Sampah pada tempatnya. Kemudian saling menghargai teman. Nah, kita pindahkan dulu ya dari sini ke yang berhubungan dengan membuang sampah pada tempat. Ini jangan buang sampah sembarangan, masuk ya. Ini. Kemudian menghargai pendapat teman, tidak saling membuli. Nah, ini kelas menjadi bersih, sama tidak dengan membuang sampah kepada tempatnya? Nah, kita masukkan di sini. Kemudian tidak boleh membawa handphone, betul. Tidak datang terlambat. Saya ingin kelas aman dan tentram. Kelas menjadi bersih dari kotoran atau sampah. Terbang ternyata. Nah, ini juga sama ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam buang sampah pada tempat. Tidak boleh main bola di kelas, jangan berisik di kelas. Kelas menjadi bersih dan rapi. Nah, ini buanglah sampah pada tempatnya. Kelas menjadi bersih dan rapi. Menghargai pendapat, saling menghargai, ingin kelas aman tentram, tidak ada bully, membuang sampah sembarangan. Ini sama berarti ikut juga. Nah, banyak sekali ya yang cinta kebersihan berarti ya. Nah, nanti ini kita bisa jadikan kesepakatan kelas. Kemudian yang lainnya tadi sudah. Yang kedua ada yang namanya tadi seperti yang Nabila katakan, tidak ada membuli atau saling menghormati. Nah, saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai ini juga ada beberapa ya. Kita kelompokkan lagi ya. Di sini ada saya ingin tidak ada kelas yang rukun ya. Kalau saling menghormati, saling menghargai sudah pasti rukun. Ini akan nggak ada ejek-ejekan, nggak ada bully-bulian ya. Kemudian tidak boleh membawa handphone. Menghargai pendapat teman, masuk tidak saling menghormati? Masuk? Oke, berarti dipindahkan di sini. Kemudian saling menghargai teman, jelas nih ya, menghormati dan menghargai ya. Kemudian tidak boleh main bola di kelas, tidak datang terlambat, saya ingin kelas aman dan tentram, tidak boleh saling membuli. Nah, ini ready ya.
Tidak boleh saling membuli. Kalau membuli itu ya berkaitannya dengan saling menghormati dan menghargai. Tidak membawa handphone. Saya ingin kelas aman dan tentram. Kira-kira kalau kelas aman dan tentram seperti apa? Masuk tidak? Nah, masuk tidak ke saling menghormati kalau kelas aman dan tentram? Masuknya kemana? Hah? Oke. Bisa ya, kelas aman dan tentram di sini ya. Masukkan. Kemudian ada lagi yang ketiga di sini, jangan berisik di kelas, tidak boleh main bola di kelas, tidak datang terlambat, tidak boleh membawa handphone. Disiplin dalam belajar, ya, disiplin dalam belajar. Salah satunya apa? Tidak membawa handphone, ya, tidak datang terlambat. Kemudian apa? Tidak main bola di kelas. Kalau jangan berisik, jangan berisik. Maksudnya kemana? Disiplin atau saling menghargai? Disiplin atau saling menghargai? Disiplin atau saling menghargai? Nah, saling menghargai. Ya kan? Karena apa? Ketika ada yang ngomong maka jangan berisik. Itu adalah bukti bahwa kita menghargai orang lain. Nah, di sini. Oke, disiplin dalam belajar. Nah, di sini ada 3 kesepakatan kelas ya, membuang sampah pada tempatnya. Atau kita lebih jelas lagi, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Setuju? Setuju? Oke, berarti keyakinan kelas yang pertama adalah tadi apa? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Oke. Kemudian yang kedua tadi saling menghormati dan menghargai diri sendiri ya dan orang lain. Kemudian yang ketiga apa tadi? Disiplin dalam Nah, kemudian kita tambahkan, ya, karena di sini ada buang sampah pada tempatnya, saling menghormati, disiplin dalam belajar. Itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati. Maka ketika kita sudah mempunyai nilai keyakinan kelas, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati, dengan apa yang sudah kita buat. Maka kita tambahkan di sini yang ketiga, bertanggung Nah, banyak ya bertanggung jawab ini bisa menjaga kebersihan atau melaksanakan piket. Itu juga adalah bentuk dari tanggung jawab. Sesuai dengan harinya, sesuai dengan yang sudah dijadwal. Oke, ini ada keyakinan kelas kita, berarti ada 4 saja ya, nggak usah banyak-banyak biar mudah diingat. Kebaca tidak? 1, 2, 3. Oh iya, 3, 4. Pintar. Oh, nah. Oke, kita bacakan bareng-bareng. Dari mulai sini. Keyakinan kelas 6. Nah, nanti dibaca ya. Kelas 6 SDN Ligung 1. Oke, silakan dibaca bareng-bareng.
satu persatu maju ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas kita. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nama, tanda tangan di sini. Namanya nama singkat aja ya, nggak usah pakai nama panjang ya. Ya. Pakai spidol yang hitam, pinjam yang hitam. Nah ini, silakan dari mulai Randy. Nama dulu Randy. Terus tanda tangan. Gak apa-apa ya kalau tanda tangan bebas. Lanjut. Kepapian. Ya. Biar cepat. Spidol lagi, pinjam. Nih, ikut. Untuk maju ya, berdampingan aja. Sebelah satunya tuh langsung kalau mau sebelah tuh. Boleh? Tuh. Yang pegang spidol boleh langsung maju aja. Suaranya bebas. Ya. Boleh. Yang sudah langsung duduk, yang punya atau yang pegang spidol langsung maju, yang belum juga silakan dulu. Oh, yang belum siapa satu lagi? Oh, Fahri. Ayo Rin, 14 Rin. Yang sudah duduk lagi, yang sudah duduk. Bebas. Ya. Oke, nah itu adalah masa pemandang kelas kita. Nanti kita buat, nanti kita cetak dengan bagus, nanti kita tempel di dalam kelas kita ya, supaya kita bisa selalu ingat terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Nanti kita buat bersama-sama tentang keyakinan kelas, nanti kita tempel di kelas kita. Sepakat? Kalau itu terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.